Perkenalkan, nama gue Dudi Abdul Haji Permadi. Jadi gue dari kelompok 7. Kan nama saya Ahmad Taib Nisar dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aji Prayoga dari kelompok 7. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngejelasin atau ngerjain tugas dari Bapak Thomas yang ada di Unindra ini atau dosen Unindra. Jadi di sini tugasnya itu apa sih yang beliau ajarkan kepada kita semua di kelas R1E ini. Dan ya, ayo kita bahas bareng-bareng bersama kelompok kita. Oke, kita sini langsung aja buat program. Sini gua kebagian di if bersarang. Kita tulis aja uses CRT. Programnya kalian bebas, kalian mau nulis apa aja. Yang penting kalian harus diisi ya, program itu nggak boleh kosong. Nah, di bawah uses kita bisa tulis var. Nah, karena kita membahas tentang nilai, kita masuk variabel nilai. Kita gini integer. Nah, kita masuk lagi ke bawah begin. Nah, biasanya teman-teman tuh ada yang pakai CLR, SCR, sama ada enggak. Nanti saya kasih tahu perbedaan yang pakai dan enggak. Kita tulis aja langsung write, masukkan nilai mahasiswa. Kita spasi, kita kutip titik 2, kita masukin readline nilai karena di variabel kita itu tentang nilai. Kalau di sini kalian tulis nama, nah di readline ini kalian juga tulis nama. Karena apa? Karena kalau kalian tulis di variabel kalian tulis nama, terus di readline kalian tulis nilai, nanti yang ada malah syntax error karena nggak kebaca codingan kalian. Oke, lanjut readline. Terus abis itu kalian lanjut ke codingannya if nilai lebih besar sama dengan 0. Dan itu atau ya, begin if nilai sama dengan, kita masukin aja 80 lah ya nilai lulusnya itu. Terus kalian tulis aja return di sini kutip dinyatakan lulus. Oke, habis itu kalian kutip. Nah, sorry kita nggak usah pakai kutip 2, lanjut kita ke LC terus return. Terus di sini kita nyatakan tidak lulus ya, karena nanti saya jelaskan dinyatakan tidak lulus. Nah, kan pakai titik ini, titik 2 koma ini. Terus kalian N LC terus return nilai tidak valid atau melebihi. Nah, kenapa saya pakai apa? Ini buat apa nih? Dinyatakan lulus gimana caranya? Terus kenapa bisa dinyatakan tidak lulus? Karena di sini kita pakai if lebih besar 80. Jadi kalau kita masukin nilai di atas 80 itu dinyatakan lulus. Codingannya gitu. Nah, kalau di bawah 80 dinyatakan tidak lulus. Oke. Nah, kenapa bisa ada terjadinya ini? Nilai tidak valid atau melebihi? Karena kita harus lihat dari sini nih. Di mana-mana batas nilai itu 100 kan. Nah, kalau kita tulis 1000, dia bakal nilai tidak valid. Oke, kita coba aja langsung ya. Semoga nggak error nih. Oke, nggak aman. Nah, kita cek langsung, kita run. Masukkan nilai mahasiswa. Contoh kita mau masukin dari yang pas dulu di 80. Oh, kita ada yang ketinggalan guys, readline. Karena kalau nggak ada readline itu pasti nggak kebaca. Oke, kita lanjut. Salah. Kita compile dulu, kita mau compile. Terus kita run. Nah, masukkan nilai mahasiswa. Kita masukkan nilai 80. Dinyatakan lulus kan. Oke. Sekarang gue mau bahas soal yang ini. Bedanya nggak pakai CLR, SCR itulah pokoknya yang saya bilang sama nggak. Nah, kalau yang nggak kalian perhatikan. Nah, kalau yang nggak tuh banyak banget kan, ini sama-sama kayak gini. Nah, coba kita pakai ya CLR, SCR. Nah, biasanya tuh orang-orang rata-rata pakai karena biar apa? Kalian bisa lihat. Nah, bersih kan, nggak ada kata-kata lagi yang lain. Oke, kita masukin. Tadi kan 80 udah, kita masukin yang di bawah 80 nih. Dinyatakan tidak lulus. Oke, lanjut kita coba 10. Dinyatakan tidak lulus kan? 70 aja nggak lulus, apalagi 10. Oke, kita Nah, tulis di atasnya 80, 100 dinyatakan lulus, bener kan? Nah, karena variabelnya bener. Terus kita lanjut lagi, coba kita tes ke 900 dinyatakan lulus, karena di atas banget mungkin ya. Terus kita langsung aja tes ke ini, apa namanya? Tadi saya bilang kalau misalnya kita ganti maha gitu ya, contoh ya, pasti bakal syntax error karena nggak ada variabel sini nilai, kecuali variabel kita ubah jadi maha juga. Oh ya, maaf, kalau gitu kita harus ubah juga nih semuanya nih. Di sini kita ubah juga. Oke, kalau kalian mau kita coba aja ya. Maha juga. Ini udah pasti nggak error karena bener. Coba kita masukin tadi 80. Nah, dinyatakan lulus kan. Oke.
kita balikin ke semua dulu ya. Nilai kita balikin dulu semuanya. Jangan lupa di variabelnya dibalikin juga nilai. Nah, oke, di sini saya jelaskan program Pascal itu sama istilah kayak nama program kalian yang ingin dibuat. Nah, terus yang CLSCR ini bisa digunakan buat membersihkan layar seperti tadi. Kalau nggak pakai itu bakal kayak sampah gitu, banyak gitu. Nah, var itu deklarasi nilai bertipe bilangan bulat, integer. Nah, di sini buat bagian input nilai itu di sini nih. Input nilai di sini. Bagian input nilai udah kelihatan lah ya codingannya. Terus if bersarangan tuh di nih, yang if nilai 0, yang ini nih, sampai yang tidak lulus sampai n. Nah, ini if bersarang. If pertama, apakah nilai lebih besar dari 0? Nah, if yang kedua itu yang ini, di dalam if pertama mengecek kelulusan. Nilai lebih besar dari 80 lulus, nilai kurang dari 80 itu dinyatakan tidak lulus. Nah, outputnya itu ini nih, if nilai tidak valid. Jika nilai tidak valid itu kayak itu melebihi gitu loh. Itu guys, mungkin ya semoga kalian paham. So, mungkin itu codingan dari gua. Saya thank you buat teman-teman gua yang udah merhatiin dari awal sampai akhir. Makasih banget ya buat kalian. Ya, kalau teman-teman di sini kita udah masuk di aplikasi Free Pascalnya. Nah, yang tadi udah dijelasin dia di bagian if bersarang. Nah, di sini gue bakal ngejelasin tentang if majemuk gitu. Nah, untuk judulnya di sini gue ambil di tema nasi goreng karena simple dan kalian juga pasti bakal ngerti lah apa yang bakal gue jelasin di sini. Nah, di sini kita pertama-tama kita ubah dulu di bagian program. Nah, di sini tadi udah sempet gue ubah atau gue coding sedikit di bagian program var pilihan sama bikinnya, karena untuk mempercepat waktu juga kan. Ya, kita lanjut di sini. Kita tulis aja if majemuk. Ini untuk judulnya hitung nasi goreng. Ini pilihannya kita pakai integer. Kita tulis aja langsung di bagian begin write learn. Nah, untuk di sini gue nulis di bagian daftar harga untuk harga nasi gorengnya seperti itu. Nah, di sini kita lanjut di bagian write learn 1. Ini untuk porsi kecilnya harganya 10.000. Sebentar. Oke, ini untuk bagian keduanya ini kita tulis aja di bagian porsi sedang. Ya, seperti itu. Untuk harga nasi gorengnya ini terserah kalian bisa kasih harga berapa aja, bebas. Di sini kita kasih contoh untuk harga porsi sedang ini 15.000 dan untuk porsi besar ini harganya 20.000. Kita lanjut. Ya, oke teman-teman, di sini kita lanjut aja untuk video pemrogramannya. Di sini kita udah nulis write untuk pilihan porsinya ini ada 1, 2 dan 3. Kita lanjut juga di bagian write learn-nya atau read learn. Ini untuk pilihan karena di atas var-nya udah kita buat integer juga. Nah, di sini kita lanjut untuk pilihan satunya. Kita pakai harga nasi goreng pertama itu ada di Rp10.000 dan untuk di pilihan kedua itu ada di harga Rp15.000. Kita lanjut di sini untuk harga pilihan ketiga itu ada di harga Rp20.000. Nah, ini langsung aja kita ketik else write learn pilihan tidak tersedia. Nah, fungsi pilihan tidak tersedia ini fungsinya untuk inputan kalian yang di luar batas wajar gitu. Karena di sini kita taruh di 1 2 3 porsi nasi goreng. Nah, kalau lebih dari itu dia bakal ada kata-kata pilihan tidak tersedia seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut di sini. Yang teman-teman lihat di situ ada pilihan tidak tersedia ya. Kita coba lagi kalau misalkan write-nya ini kita lihat di bagian daftar harga nasi goreng, ini ada porsi 1, 2 dan 3. Kita cek aja. Nah, ini kita coba nih 100 nih. Nah, nggak bisa. Nah, karena kenapa? Karena ini di luar dari inputan yang kita coding seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin segitu saja sih codingan dari saya if majemuknya. Nah, nanti akan dilanjut oleh teman kita atau kawan-kawan kita. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Dadah, dilanjut dengan Alif ya.
ketik program, struktur, if, then, lalu crt, lalu big spasi var angka titik 2 integer 2 angka spasi begin clrscr titik 2 spasi uret kurung masukkan sebuah angka titik 2 kutip atas tutup kurung enter readline angka enter if tutup kurung angka begin enter uritlen tanda kurung kutip atas angka yang Anda masukkan merupakan bilangan genap kutip atas tutup kurung n readline lalu dikompil masukkan nama yes lalu kita run masukkan angka misal 1 di run lagi masukkan angka 2 lalu kita coba else tanda kurung kutip atas angka yang Anda masukkan bilangan ganjil kutip atas tutup kurung. Kita compile gagal, lalu kita coba lagi rubah menjadi uritlen, lalu enter begin. Coba compile lagi, masih salah. Kita coba lagi, kita ganti menjadi else, kita compile, masih gagal. Kita coba lagi, lalu kita ubah menjadi n, enter else, enter lagi begin. Kita compile, kita coba running, masukkan angka 1 yes. Saya nggak tahu. Saya Upin. Saya Islam. Saya penderita. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.